Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rafaela Calita, saya dari kelas 10B Kuta. Hari ini saya akan mempresentasikan pop-up book saya yang berjudul All Around Sumatera. Saya mengerjakan pop-up book ini tidak sendiri, tetapi saya dibantu dengan teman kelompok saya dalam hasil research dan mencari informasi yang konkret. Teman kelompok saya adalah Mikael Alfarabi dan Zahwa. Alasan saya melakukan presentasi ini di dalam sumatif adalah saya ingin menambahkan nilai untuk kelompok saya dan ingin meningkatkan kesejahteraan kelompok. All Around Sumatera. Istana Baso Pagaruyung. Istana Baso Pagaruyung adalah salah satu peninggalan berharga yang ada di Sumatera Barat. Terletak di tanah datar. Kita bisa berkunjung karena tanah datar itu memiliki posisi strategis, dan jika dikaitkan dengan kekayaan flora dan fauna, itu sangat banyak sekali flora dan faunanya di sana. Tanah datar terletak di pusat Sumatera Barat, berada pada kawasan Bukit Barisan yang subur dengan iklim tropis basah. Kondisi ini mendukung flora dan fauna khas seperti pohon andalas dan fauna endemik seperti harimau Sumatera yang hidup di hutan dan pegunungan. Alasan saya memilih destinasi wisata ini adalah wilayahnya berupa dataran tinggi seperti ini. Berupa dataran tinggi, ada pegunungan, lembah sejuk, curah hujannya tinggi, sehingga cocok untuk wisata alam seperti gunung, danau, dan air terjun, dan desa budaya. Lokasinya mudah diakses dari Bandara Minangkabau. Namun, sayangnya belum terlalu ramai wisatawan. Ini adalah Istana Baso Pagaruyung yang saya mention sebelumnya. Tokoh kerajaan dan sifat yang dapat diterapkan masa kini. Sistem kepemimpinan kerajaan Minangkabau dijalankan oleh Raja Alam, Raja Adat, dan Raja Ibadat. Nilai yang dapat diterapkan adalah kepemimpinan kolektif, kearifan adat, keadilan, serta keharmonisan antara agama dan tradisi loh. Next slide. Peninggalan kerajaan Hindu, Buddha, atau Islam. Sebelumnya tadi saya sudah bilang Istana Baso Pagaruyung itu adalah salah satu peninggalan berharga bagi Sumatera Barat. Dan ini buktinya. Peninggalan utama adalah Istana Baso Pagaruyung, pusat sejarah kerajaan Minangkabau yang bertransformasi dari kerajaan Hindu-Buddha menjadi kerajaan Islam. Istana ini menjadi simbol kebudayaan dan pemerintahan tradisional Minangkabau. Ini adalah beberapa visualnya tanah datar. Berbatas dengan Agam, Padang Pariaman, Salak, dan Sawah Luto. Lalu, wisata ini juga mudah diakses melalui jalur darat dari Padang kurang lebih 2 jam, lalu Bukit Tinggi kurang lebih 1 jam, Bandara Minangkabau kurang lebih 2 jam. Jalan provinsi dan kabupaten sudah baik, memudahkan mobilitas barang wisata. Tanah datar tentunya memiliki potensi besar sebagai destinasi wisata unggulan melalui kekayaan sejarahnya. Tadi sudah saya ceritakan tentang flora dan fauna yang mudah berkembang karena kualitas tanahnya yang bagus dan subur. Budaya Minangkabau, geologi, flora fauna khas, dan dukungan masyarakat. Dengan pengelolaan berkelanjutan, daerah ini dapat meningkatkan kesejahteraan tanpa mengabaikan kelestarian alam dan budaya. Dari visualisasinya saja sudah sangat bagus sekali. Kita lanjut ke flora dan fauna Minangkabau, Sumatera Barat, dan bagaimana
cara mereka mempertahankan ekonominya. Manfaat pengembangan ekonomi masyarakat. Peningkatan pendapatan peluang kerja baru, UMKM berkembang, pelestarian budaya Minangkabau, serta pemanfaatan alam dan sejarah untuk kesejahteraan berlanjut. Ini salah satu cara mereka mempertahankan ekonomi dengan cara berjualan UMKM. Ini flora dan fauna. Saya akan mulai dari pohon andalas, atau nama sainsnya Morus macroura. Tinggi pohon andalas bisa mencapai 25-40 meter. Batang besar dengan kulit coklat keabuan, daun yang berbentuk lonjong, sedikit agak oval disertai dengan tepi bergerigi, permukaan agak kasar dan halus. Pohon andalas juga ada buahnya dan memiliki kayu yang kuat. Di zaman sekarang, saya akan mengangkat topik tentang kayu manis karena banyak orang-orang yang memakai selai kayu manis. Kayu manis. Tinggi pohon kayu manis bisa mencapai sekitar 8-27 meter, tergantung kepada kualitas pertumbuhan. Daun dan kulit batangnya sangat mendeskripsikan aroma kayu manis karena itulah bagian yang dipanen. Kayu manis biasanya tumbuh di tanah humus, gembur, atau tanah yang lembab. Komponen biotik, keragaman, pemanfaatan, pelestarian. Flora, pohon andalas dimanfaatkan untuk furnitur, obat tradisional, dan edukasi herbal. Pelestarian melalui konservasi in situ, reboisasi, dan perlindungan dari penebangan liar. Faunanya, harimau Sumatera dilestarikan melalui patroli, rehabilitasi habitat, dan edukasi. Dimanfaatkan secara tidak langsung melalui ekowisata, konservasi, dan simbol budaya. Lalu ini ada kucing tandang atau biasa disebut kucing berkepala datar. Nama sainsnya Prionailurus planiceps, salah satu kucing spesies langka yang ditemukan di Sumatera. Habitatnya di hutan rawa, mangrove, tepi sungai, dan daerah berair. Jikalau dilihat, memang dia seperti kucing pada umumnya. Tetapi kepalanya lebih datar, moncong pendek, mata besar, dan telinga kecil, tubuhnya kecil, dan panjangnya bisa mencapai 45-52 cm. Lalu yang terakhir, ini ada harimau Sumatera. Biasanya harimau Sumatera ditemukan di hutan-hutan seperti ini. Sekian presentasi pop-up book saya. Terima kasih Miss and Mister. Dadah.